Nah, ketika aurat terbuka, wa tafiqa, perhatikan kalam Allah, tidak ada perintah, tidak ada suruhan, tetapi diri mereka menyadari secara tabiat bahwa mereka harus menutupi aurat yang tersingkap itu. Yakhsifani alaihima min waraqil jannah, mereka petik dedaunan surga untuk menutup aurat tersebut. Ini sebenarnya menutup aurat itu, Bu, semestinya ulama tidak terlalu susah menyuruhnya. Mengapa? Karena secara tabiat manusia itu sebenarnya tidak mau mempertontonkan auratnya. Insan, kalau dia anak cucu Adam, saya tidak tahu kalau orang yang mengaku anak cucu kera menurut teori Darwin, entahlah. Tapi kalau dia masih menyadari bahwa dia anak cucu Adam, ada karakter mendasar, rasa malu. Dari tabiatnya, dia tidak ingin mempertonton. Itu fungsi utama dari pakaian. Tapi apakah sebatas itu saja? Tidak. Ya. Pakaian juga sebagai apa? Sebagai zina. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sekalian pakaian untuk menutup auratmu. Ini fungsi utama. Tapi tidak sebatas itu. Warisan. Jadi pakaian itu juga sebagai perhiasan zina, simbol. Siapa memakai apa, menunjukkan apa. Jadi jangan difahami hanya sekedar penutup aurat, tidak. Nah, karena itulah makanya Al-Quran menuntun kita untuk memakai pakaian takwa. Pakaian takwa itu bermakna zahir dan batin. Bermakna zahir apa? Dia menunjukkan seorang hamba yang taat dan patuh kepada tuntunan Allah. Pada batinnya apa? Dia memakai prinsip-prinsip yang diturunkan oleh Allah berupa keimanan dan menghias dirinya dengan berbagai akhlak dan sikap-sikap terpuji yang akan menampilkan keindahannya sebagai seorang mukmin. Nanti jelas fungsi pakaian untuk itu. Nah, sekarang mari kita lihat gambar ini dengan tanda-tanda yang seperti ini, simbol-simbol agama lain. Apakah hanya akan dipandang oleh orang ini sebatas penutup badan? Atau akan melihat bahwa di balik konsep dan desain seperti ini ada yang dituju oleh orang untuk merombak isi fikiran dan bisa saja isi dada kaum muslimin. Kenapa demikian? Nah, saya akan jelaskan itu dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek toleransi, kita katakan ini bukan toleransi.
Tidak ada pengaruh ini kepada hubungan antara kita dengan saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda agama. Tidak ada hubungan. Tidak ada korelasinya. Tidak ada hubungannya sekete Allah je tu. Apakah dengan memakai seperti ini kemudian kita menjadi rukun? Kalau tidak memakai seperti ini kita akan bermusuhan. Nah, konsep toleransi yang seperti ini keluar dari konsep toleransi yang dibolehkan oleh syariat Islam. Dan ini adalah toleransi semu yang sedang dibangun. Intinya adalah mencurigai umat ini seolah-olah mereka tidak pandai hidup bersama dalam negara yang sudah berumur puluhan tahun ya. Mayoritasnya umat Islam, tapi negara ini masih berdiri dan tidak ada umat Islam yang ingin meruntuhkan negara kesatuan ini. Tapi kecurigaan terus dibangun. Yang sesedihkan aparat mengikuti irama kecurigaan itu. Jadi ini bukan toleransi. Ini pencampur adukan agama. Ini adalah bahagian dari apa? Dari kampanye merombak pola fikir yang dikembangkan melalui teori-teori moderasi beragama. Jadi secara alasan toleransi kita harus menolak cara yang seperti ini. Toleransi itu apa? Memberikan ruang, kesempatan kepada saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda agama untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan apa? Dengan kesepakatan dan aturan yang telah kita sepakati bersama hidup dalam kehidupan berbangsa, bukan terlibat dengan kegiatan masing-masing agama. Itu toleransi yang harus kita fahami. Umat Nasrani mau Natal, silahkan sesuai dengan aturan yang telah disepakati, jangan diganggu. Umat Hindu memerayakan Nyepi, silahkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah kita sepakati dalam hidup berbangsa. Umat Buddha, umat Konghucu, umat Katolik, silahkan dalam ketentuan-ketentuan yang telah kita sepakati bersama. Jadi toleransi bukan terlibat dengan kegiatan keagamaan orang lain. Nah, yang seperti ini tidak sesuai dengan konsep dasar itu. Nah, bagaimana Islam memandang? Kalau kita merujuk masalah ini ke dalam kitab fikih, hadirnya pakaian, baju atau apapun yang dipakai oleh manusia yang beragama Islam, di mana pada peralatan, pada pakaian atau apapun itu ada simbol-simbol keagamaan lain, apa hukumnya? Apakah perkara itu perkara baru muncul atau sebenarnya masalah ini sudah dibahas oleh para ulama semenjak dahulu? Saya katakan ini bukan perkara baru. Para ulama sudah mengkaji. Bagi siapa yang mengkajinya dari sisi hukum atau dalam kajian ilmu fiqih, akan menemukan dalil-dalil yang sharih dan sahih, yang nanti akan berujung kepada apa? Ulama bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa pakaian-pakaian atau apapun yang padanya ada simbol-simbol kekufuran, agama lain, kefusukan, tidak dibolehkan untuk dipakai oleh seorang muslim. Ulama sepakat tidak membolehkan.
Walaupun nanti tingkat pelarangannya dia sama terlarang. Dalam tingkat pelarangan itu ada ulama yang memakruhkan dan ada ulama yang mengharamkan. Kalau saya ditanya secara pribadi, kemana kecenderungan Buya? Saya cenderung dari Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yatruku syai'an. Saya digeser ke sini sedikit, Ustaz, biar tampak utuh. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku syai'an, tidak membiarkan syai'an. Syai'an itu yang tabik ala kata syai' itu berlaku pada apa saja. Kainkah, tikarkah, bendakah, apapun. Tidak membiarkan apapun fi baitihi, di rumahnya, fihi taslib, pada benda itu ada taslib, ada simbol yang sengaja dibuat seperti salib. Illa, apa sikap yang diambil oleh Nabi? Illa qadabah. Apa makna qadabah? Qata'a. Melainkan Nabi memotong bagian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada kain atau ada apa, di situ ada simbol-simbol yang menunjukkan simbol agama lain, simbol kekufuran, simbol kefusukan. Kita kan di dalam keyakinan kita tidak meyakini Isa alaihissalam disalib. Wa ma salabuh wa ma qataluh. Nah, Rasulullah tidak ada membiarkan kalau ada apapun padanya ada simbol-simbol seperti itu, illa qadabah, melain beliau potong bahagian itu. Nah, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan apapun di rumahnya yang padanya ada tasalib, simbol-simbol salib, melainkan naqadah, beliau campakkan, beliau batalkan, beliau potong itu, beliau hilangkan bagian itu. Nah, berdasarkan perbuatan Nabi itulah sikap sahabat. Dan tidak ada sahabat yang keluar dari konsep itu. Nah, perhatikan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Wa akhraja Ahmad an Ummi Abdurrahman. Imam Ahmad meriwayatkan atau mengikhrajkan dari Ummi Abdurrahman, beliau berkata, "Kunna natufu ma'a Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha." Kami pernah tawaf. Ada riwayat mengatakan natufu itu adalah sa'i antara Safa dan Marwah bersama Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah. Fara'at alam ra'atin berdan. Ummul Mukminin melihat seorang wanita memakai baju musim dingin seperti jubah musim dingin, fihi taslib, ada di situ motif salib.
Apa sikap Ummul Mukminin? Faqalat Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah berkata, itrahi, itrahi. Langsung pada waktu itu Ummul Mukminin mengatakan, campakkan itu, tanggalkan. Langsung pada waktu itu Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, tanggalkan, buang itu pakaian yang begitu. Kemudian Ummul Mukminin mengingatkan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nahwa hadza, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melihat yang seperti ini, fi thawb, di atas pakaian, qadabah, dipotong oleh Nabi itu. Makanya Ummul Mukminin langsung bereaksi, meminta wanita tadi melepaskan dan membuang pakaian itu. Itrahi. Nah, di samping Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Al-Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yuharriqu thawban fihi salib yanzi'u as-saliba minhu. Umar bin Al-Khattab membakar kain yang ada salib padanya, atau mencabut salib itu, atau lambang atau simbol itu. Bagaimana kalau salib betul dipakai oleh seorang muslim? Itu terjadi di hadapan Nabi, dipakai oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi melihat Adi memakai salib fi unuqi, di lehernya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, enyahkan dari engkau hadzal wasan, berhala ini, kata Nabi. Nah sekarang mari kita renungkan, kita fahami dengan tenang apa yang diambil kebijakan oleh kementerian ini. Ummul Mukminin Aisyah begitu, Umar bin Al-Khattab begitu. Sabda Rasul yang jadi rujukan sahabat itu jelas. Para ulama telah melarangnya. Nah, apalagi kalau sudah dipakai, sulit menghindarnya nanti untuk dibawa beribadah, salat. Jangankan simbol seperti itu, kain tirai yang ada tasawir saja, ada gambar-gambar saja, ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disuruh singkirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka, dari hadapan beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kana qiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Ummul Mukminin Aisyah punya kain tirai untuk penutup dindingnya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat, Nabi menghadap ke arah itu. Apa kata Nabi kepada Ummul Mukminin? Amiti anna qiramaki, singkirkan dari kami qiram, kain tirai engkau itu. Nah, coba bayangkan bagaimana nanti seorang muslim pada hari Rabu datang salat, di bajunya ada simbol salib, ada simbol lain, ada simbol agama lain yang sudah dilarang oleh syariat untuk dipakai yang seperti itu. Nah, karena itu berdasarkan kajian teks nas syar'i, berdasarkan kepada konsep toleransi yang menyimpang dan memahami maqasid dari kenapa syariah menuntun umat Islam agar menjaga juga pakaian lahir dia yang tidak bertolak belakang, jangan sampai bertolak belakang dengan keyakinan dan keimanan, dan kemudian memahami maksud dan tujuan pakaian ini diadakan sebagaimana yang telah disampaikan di dalam surat edaran dan berbagai macam. Maka saya berketetapan hati
dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dan saya bertanggung jawab mengatakan bahwa pakaian itu haram dipakai oleh orang muslim. Nah, saya berharap dengan itu mudah-mudahan saya lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada umat. Sekarang tinggal di hadapan orang-orang yang terkena oleh edaran ini, apakah mereka akan takut kepada kekuasaan dan jabatan manusia atau akan tunduk kepada tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Banyak maaf, kita cukupkan sampai di sini karena saya baru memulai kembali hadir di Solo karena ini malam. Saya sebenarnya belum diizinkan betul untuk menyetir malam hari karena kondisi habis operasi retina mata. Karena itu saya tidak hadir. Kalau beberapa bulan saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada saya. Saya mohon doa kita semua dan juga memberikan taufik dan inayah kepada umat Islam di negeri ini. Semoga senantiasa bisa menjaga nilai-nilai keimanannya dan senantiasa istiqamah di dalam tuntunan syariatnya. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum